teknik penstrukturan dalam bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Halo, saya Marsha Putri. Halo, saya Industia. Halo, saya Samsul. Dan saya Saiful Hadi. Kami dari Kelompok 5. Baik, di sini kami akan membahas tentang teknik penstrukturan. Apa sih itu teknik penstrukturan? Teknik penstrukturan adalah teknik digunakan oleh konselor untuk penetapan batasan tentang hakikat, tujuan, dan proses konseling agar proses konseling berjalan sebagaimana mestinya. Adapun jenis dari penstrukturan yang pertama adalah time limit. Time limit adalah batasan yang ditetapkan antara konselor dan konseling dalam satu sesi konseling. Biasanya berlangsung sekitar 45-60 menit per sesi. Gimana sih contoh dari time limit? Saksikan video berikut. Assalamualaikum. Saya senang bertemu pada pagi ini. Nama saya Ibu Sasa, saya konselor yang ada di sini. Sebelum kita mulai, boleh saya tahu namanya siapa dan bagaimana kabarnya? Oh, juga Bu Sasa, nama saya Dwi. Tentang apa yang saya rasakan saat ini, Bu, saya merasa banyak pikiran sih, Bu. Itu yang membuat saya datang ke sini, Bu. Tapi saya merasa gugup, Bu, soalnya saya baru pertama kalinya untuk melakukan konseling. Tidak apa-apa, itu hal yang biasa. Sebelumnya dia tahu apa itu konseling? Dwi tahunya konseling itu, Bu, seperti curhat gitu, Bu, untuk menyelesaikan masalah gitu. Oke, betul. Sebagian seperti curhat. Tapi dalam konseling ini seperti yang kita lakukan saat ini, Dwi sebagai klien dan saya sebagai konselor. Nah, dalam konseling ini kita akan membahas lebih dalam perasaan dan pikiran yang sedang kamu rasakan, dan kita bersama-sama mencari solusi dari apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Oh, begitu ya, Bu. Saya kira untuk datang ke sini itu apabila kita merasa masalah kita itu berat gitu, Bu. Tidak, Dwi bisa datang ke konseling ini kapanpun Dwi mau. Misalnya seperti itu ingin mengenali diri Dwi, ingin mencari cara mengendalikan emosi, ataupun ingin mencari cara berhubungan dengan orang lain. Menurut Dwi, tempat yang nyaman untuk konseling itu seperti apa sih? Menurut Dwi sih, Bu, yang kayak gini, Bu, yang sepi gitu, yang aman, nyaman gitu, Bu, nggak ribut kan. Itu sih yang membuat Dwi. Betul, tempat yang nyaman dan tenang itu adalah salah satu tempat yang membuat kita lebih terbuka dengan apapun yang sedang kita rasakan seperti saat dirasakan sekarang. Jadi itu membantu kita lebih terbuka untuk mencari solusi bersama. Oh gitu ya, Bu. Tapi saya dengan kondisi kayak gini, saya merasa ragu, Bu, untuk mengungkapkan masalah saya, dan juga takut Ibu akan membocorkan masalah saya dan identitas saya ke orang lain, Bu. Itu saya merasa takut, Bu. Tenang saja, Bu, di sini konselor mempunyai kode etik, dan informasi ataupun data yang diterima dari klien tidak akan disebarluaskan ataupun diberikan secara publik oleh konselor. Jadi data dan informasi yang diterima dari klien hanya konselor saja mengetahui, tidak akan disebarluaskan. Oh gitu ya, Bu. Jadi aman, Ibu, saya cerita sama Ibu tentang masalah saya. Oh oke, Bu. Jadi kita bisa mulai pelan-pelan untuk bisa menceritakan apa yang sedang dirasakan. Tetapi Ibu hanya bisa sampai jam 10.30 karena jam 11 Ibu ada acara rapat dengan rekan kerja Ibu. Oh iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Mari kita manfaatkan waktu 30 menit itu dengan sebaik-baiknya. Oke, Bu. Yang kedua ada role limit. Apa sih yang dimaksud dengan role limit? Role limit itu adalah batasan atau peran dari tanggung jawab konselor dengan klien selama proses konseling. Apa sih, bagaimana role limit itu? Silahkan video berikut. Baik, saudara, apa yang saudara rasakan akhir-akhir ini sehingga ingin melakukan konseling? Akhir-akhir ini, Pak, saya sudah mengkonsentrasikan diri dalam belajar. Oleh karena itu, saya ingin menemui Bapak untuk meminta nasihat belajar dengan baik. Saudara minta nasihat kepada saya. Perlu saudara ketahui bahwa saya sebagai konselor tidak memberikan nasihat sebagaimana yang saudara minta. Namun
Namun, jika saudara ingin menyelesaikan masalah, saudara bisa membicarakan dengan saya dengan baik dan kita bisa mencari jalan keluarnya bersama. Yang ketiga adalah problem limit. Adalah pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam sesi konseling agar tidak melebar ke hal-hal yang di luar fokus utama. Bagaimana sih contoh problem limit? Saksikan di video selanjutnya. Tapi Pak, bukan hanya masalah belajar. Saya juga sulit sekali mengikuti perkuliahan sehingga nilai saya rendah. Di samping itu, saya kurang bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman di kampus. Dan satu lagi Pak, yang membingungkan saya, bagaimana cara mengisi liburan yang panjang nanti? Jadi saudara di sini mempunyai 3 masalah, yaitu masalah belajar, masalah penyesuaian diri dengan teman-teman, dan masalah pengisian waktu luang. Nah, dari ketiga masalah yang saudara katakan, masalah yang mana dulu nih yang mendesak bagi saudara untuk kita cari jalan keluarnya bersama-sama? Nah, yang keempat ada action limit. Action limit adalah batasan terhadap tindakan atau keputusan yang dilakukan konselor dan konseling dalam proses konseling. Nah, gimana sih contoh action limit itu? Saksikan video selanjutnya. Masalah saya sia-sia. Tenang, silakan duduk. Tenang. Silakan kamu utarakan apapun di sini. Tapi satu hal tidak boleh kamu lakukan di sini. Tidak boleh merusak barang apapun yang ada di ruangan ini. Oh iya Bu, tapi apa yang saya lakukan semua usaha saya sia-sia saja. Semua dengan orang salah. Terus apa yang harus saya lakukan? Tenangkan diri kamu dulu. Mari kita bicara pelan-pelan untuk mencari jalan solusi tentang apa yang kamu rasakan saat ini. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya Saiful Hadi. Saya Syafri. Saya Samsul Hadi. Saya Dwi Gustia. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Bye-bye.